Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview. Ini pemakaian gesit saya. Ini sudah 1 tahun. Jadi kemarin ini sudah mengalami pajak ya selama 1 kali. Terus apa saja yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang terjadi selama pemakaian 1 tahun ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita udah pakai double MID ya. Yang atas ini Android, yang bawah ini MID originalnya. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, di sini sudah mencapai 9.029 km selama 1 tahun. Dan kemarin pajaknya mungkin ada yang penasaran berapa sih pajaknya untuk sepeda motor listrik ya. Bentar. Langsung dipajaknya saja. Di sini tertera 16.500 untuk PKB-nya dan untuk asuransinya ini 35.000. Jadi lebih mahal asuransinya ini ya. Jadi total 51.500. Ini untuk pajak tahunannya ini berlaku sampai tanggal 11 bulan 9 2023. Jadi 1 tahun lagi. Terus perubahan apa saja yang sudah kita lakukan? Yang pertama di sini ini kuncinya ya, kunci originalnya. Ini sudah kita pakai lagi. Dan di sini juga sudah kita tutup. Kita udah nggak pakai anak kunci karena diganti sama ini sistem kita yang pakai Android. Itu satu. Terus yang kedua, ini sendiri sistemnya ini. Ini kita udah pakai Android. Yang one ini udah 2 kali perubahan. Untuk yang G1 yang kemarin kan Android ini kita taruh di dalam MID, di dalam batok karena ada sesuatu dan lain hal. Akhirnya yang di batok yang original kita pasang lagi, lalu kita taruh Androidnya berada di atasnya MID original. Secara otomatis akan mengganti ini ya, visor ya. Ini visor custom sendiri, ini bikin sendiri untuk mengcover ini tempat Androidnya. Yang kedua itu ya, perubahan di sistemnya menjadi Android. Terus yang berikutnya ini di belakang. Nah, ini spakbornya. Ini sudah kita lepas. Lalu kita tambahi ini. Ini namanya mudguard ya. Jadi untuk melindungi cipratan air dimana saat hujan, jadi di belakang kita tidak terganggu dengan cipratan air yang kita timbulkan, jadi ditahan sama mudguard ini ya. Terus yang berikutnya penambahannya ini ada di sini, ini ya, ini sensor SS. Di sini letaknya ini nanti akan muncul di MID yang mana ini tulisan SS bisa menyala karena ini posisinya standar samping. Coba kalau kita buka standarnya ya, kita buka di sini sensor SS nya akan mati ya, karena fungsinya itu memang untuk sensor standar samping. Lalu kalau kita turunkan lagi, maka di sini akan menyala lagi. Terus yang berikutnya, bentar, ini masih kunci. Ini kita buka dulu pakai ini, open. Iya. Berikutnya yaitu kita sudah memakai double baterai. Secara otomatis
akan menambah belalai ini ya. Ini belalai tambahannya, dan kondisinya sekarang kita cek berapa bar. Ini hampir penuh, sama ya, di sini 84% kondisi baterainya. Dan perubahan berikutnya lagi, ini ada nih ya, putih-putih, ini kipas ya. Sini coba kita lihat, ya kan ya. Nah, itu ada nyala, itu 34.2, itu menandakan suhu baterai yang ada di sini. Ada termokontrolnya di sini nih. Nah, ini sensornya. Ini untuk apa ya, berfungsi bila mana nanti baterai kita setting di sini 38 derajat, dia menyala ya. Nanti otomatis kipas ini ada kipasnya, ini sini kipas, sini juga ada kipas, itu nanti juga akan menyala. Dan kita menggunakan di sini, ini nggak kelihatan ya, itu ada adaptor 12 volt. Jadi kita untuk sistem pendinginannya tidak memakai 12 volt dari motornya, kita bikin sendiri. Lalu kemudian penambahannya di sini kita pakai, nggak kelihatan ya, kelihatan ini. Nah, ini adalah port charger, kita buka. Nah, di sini ada port charger. Nah, ini di sini ada sakralnya untuk menyalakan. Nah, bila mana kita mau charging HP itu bisa dari sini. Ini tambahan sendiri ya, dari original gadgetnya ini enggak ada. Dan saya kira hanya itu. Setelah penambahan-penambahan yang kita pasang di gadgetnya ini. Kalau sama ini plat nomor yang depan ini kita lepas, ini kita taruh di belakang, di bawahnya ya. Dan ini penampakan dari gadgetnya setelah perubahan. Jadi itu tadi penampakannya setelah pemakaian 1 tahun ya. Ada beberapa perubahan. Sama kalau ini hazard kita nyalakan, ini bunyi titiknya sudah nggak keluar lagi ya. Ini tampakannya kalau kita pakai hazard. Jadi kemarin kita sempat bongkar di dalam MID nya, yaitu buzzernya itu kita lepas. Dan ini tombol mundur ya, ini kemarin sempat kita ganti karena bermasalah, akhirnya kita ganti dengan yang baru. Dan ini custom karena kita nyari yang hanya tombol ini saja nggak ada, ini kita custom sendiri. Oke, terus keluhannya apa saja pemakaian selama 1 tahun itu? Yang pertama, baterai ya. Kita baterai itu udah klaim 2 kali. Yang ini ya, ini udah diklaim 2 kali. Yang pertama ngempos, yang kedua kasusnya cut off. Tapi di sini yang kita perlu garis bawahi yang pasti untuk after salesnya sangat bagus. Jadi
karena baterai ini garansi kan 3 tahun, jadi ini sampai sekarang ini masih garansi. Begitu ada trouble kita kasihkan ke informasi ke dealer, ya udah nanti kita bawa ke sana dan nanti akan segera ditangani, jadi nggak ada masalah untuk baterainya. Terus kendala berikutnya itu yang saya alami ini ya, rem cakram, terutama yang depan ini sering bunyi cicit-cicit gitu kalau buat jalan. Itu karena memang apa ya, kualitas kampas remnya ini mungkin kurang bagus ya bagi saya, karena ada rekomendasi disuruh mengganti dengan part yang lainnya. Tapi alhamdulillah ini setelah kita datangkan mekaniknya dari gesitnya langsung udah bisa ditangani. Jadi untuk keluhan rem cakram sudah fix sekarang. Terus yang berikutnya yang dua ya, yang pertama kan tombol mundur tadi sudah kita ganti, yang kedua rem cakram depan, terus yang ketiga ini valve ya, valve ini sudah kita ganti juga, ini dengan ukuran 17 mili ya, jadi masih ada sisa ini masih ada sisanya. Tapi rekomendasinya sebenarnya bagus yang lebih lebar sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya belum rusak originalnya, tapi karena kemarin pas main ke dealer ada yang lebih lebar, terus akhirnya yang lama originalnya yang kecil itu kita ganti dengan yang lebar. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir ini ya, ini mungkin jarang, mungkin rekan-rekan yang komplain, tapi nek saya kok agak mengganggu di ini ya, standar 2 ini mungkin terlalu rendah. Jadi sewaktu kita belok ke kiri dengan posisi motor miring, ini kadang nyangkut ke aspal. Minor sih sebenarnya, tapi bagi saya agak mengganggu. Jadi kita mau belok, kalau orang Jawa itu ngeplek gitu ya, kalau ngeplek itu agak ragu-ragu karena ini nanti biasanya kena aspal kalau terlalu miring. Terutama itu terjadi kalau sewaktu kita boncengan ya. Kalau sendiri mungkin nggak begitu ini ya, nggak begitu turun banget, tapi kalau kita buat boncengan karena ini pakai model monoshock jadi kan agak turun sekali. Itu kalau jalan miring, berbelok maksudnya, itu kadang ini kena aspal. Ya kira hanya itu saja, mungkin hanya 4 poin ya untuk apa ya, bisa dibilang koreksi lah. Terus kelebihannya apa? Itu sangat banyak. Jadi selama ini kita udah nggak memakai BBM, apalagi sekarang BBM naik, secara otomatis kita jadi lebih ngirit juga. Karena sekali charger ini satu baterai dari 0 sampai 100% itu paling membutuhkan 2.500 rupiah, itu maksimal, dengan KWH rumah yang 2.200 ya. Kalau yang 900 nggak nyampe 2.500 rupiah itu udah penuh untuk jalan, sekali jalan sekitar 50 km. Jadi kalau ini udah kita paralel jadi 2, otomatis bisa menempuh sekitar 100 km. Jadi menghabiskan apa ya, biayanya itu sekitar 5.000 rupiah, tapi untuk 100 km saya kira sangat worth it. 5.000 rupiah itu setara dengan 2 liter bensin pertalite. Kalau belikan bensin kan 20.000, ini hanya menghabiskan 5.000 saja. Terus kelebihan yang kedua, ini kemarin sempat kita ajak ke nanjak ke Gunung Merapi ya, sampai di Pasar Cepoko. Untuk motor ini sangat worth it sekali, kuat sekali ya. Hanya dengan mode E ini bisa menempuh sampai di Pasar Cepoko. Sebenarnya target kita mau ke Irung Petruk, tapi kebetulan sampai di Pasar Cepoko tinggal 24%, jadi nggak mungkin dilanjutkan karena nanti kita nggak bisa pulang. Lalu setelah dari Pasar Cepoko kita mampir ke tempat teman untuk charging dulu, baru setelah itu pulang. Terus apa ya kelebihan yang berikutnya, ini motor ini sangat besar sekali, ini 2 kW ya realnya. Ini peak bisa mencapai hampir 7 kW, tapi untuk settingan pabrik ini paling cuman dimaksimalkan di 5 kW, walaupun 7.000 kW dia kuat. Jadi sangat bagus performanya untuk ini.
Terus kelebihan yang berikutnya itu nggak ada suaranya, senyap. Saya kira untuk pemakaian 1 tahun ini hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sudah mencapai poinnya, yaitu sudah mencapai 9.000 km. Terus ini kita sistem sudah memakai Android. Secara otomatis ini lubang kunci sudah kita nggak pakai lagi, sudah kita tutup. Terus ini baterai sudah kita pakai 2. Dan recommended kita kalau mau beli gesit, rekomendasi pakai 2 baterai. Itu kemarin pas baterai kita rusak itu yang pasti karena pengaruh single baterai ya. Jadi karena masih satu baterai itu sekitar 20 Ah untuk menjalankan motor yang peaknya di sini di setting 5 kW itu terlalu berat, makanya baterai akan sering trouble kalau kita makainya asal-asalan ya. Tapi setelah kita pakai 2 baterai ini, baterai cenderung dingin, tidak cepat panas, secara otomatis durabilitasnya juga akan semakin tinggi. Oke, saya kira sekian dulu untuk review pemakaian 1 tahun sepeda motor gesit. Bila mana ada masukan dan saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.